Adil Katalino, Bajuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata. Salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, di dalam video ini saya akan menjelaskan penerapan literasi digital di dalam keluarga. Terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Natalia Donata, NIM 3120101060, kelas A sore, mata kuliah literasi digital. Sebelum menjelaskan penerapan literasi digital di dalam keluarga, saya akan menjelaskan pengertian literasi di dalam keluarga. Literasi digital dalam keluarga adalah salah satu penyelesaian terhadap budaya literasi Indonesia yang rendah dan kasus pornografi yang merebak di Indonesia. Demikian pengertian literasi di dalam keluarga. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penerapan literasi digital di dalam keluarga. Beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh segenap pemangku kepentingan ataupun para orang tua sendiri agar dapat menanamkan literasi digital pada anggota keluarganya sehingga lebih banyak manfaat yang dapat diraih dan meminimalkan dampak negatif teknologi digital. Berikut ini contoh di antaranya adalah: yang pertama, meningkatkan pengetahuan orang tua. Orang tua seharusnya tahu situs-situs apakah yang memberi manfaat di internet bagi anggota keluarga dan situs apa yang justru akan merugikan bagi mereka. Dengan demikian, orang tua dapat mengarahkan anggota keluarganya untuk menggunakan akses internet secara sehat. Kondisi ini harus dipahami oleh orang tua di lingkungan keluarga. Mereka tidak bisa menghindari tuntunan zaman untuk selalu menambah pengetahuan mereka tentang teknologi digital. Jika hal ini tidak dilakukan, orang tua akan kesulitan untuk memberikan tuntunan bagi anak-anak mereka dan tidak bisa melindungi mereka dari dampak negatif penggunaan teknologi digital. Dengan kata lain, orang tua perlu belajar memahami teknologi digital secara terus-menerus. Contoh yang kedua ialah menyediakan keragaman aktivitas rekreasi. Pada awalnya, ketergantungan seseorang pada teknologi digital seringkali dimulai dari aktivitas rekreasi. Banyak ketergantungan pada gawai diawali dengan bermain game komputer, berinteraksi dengan teman-teman melalui media sosial, dan aktivitas reaktif lainnya. Sudah menjadi hakikat manusia untuk memberikan kenyamanan bagi tubuh ataupun pikirannya melalui aktivitas rekreasi. Kebutuhan terhadap aktivitas rekreasi ini perlu difasilitasi di dalam keluarga dengan menyediakan beragam jenisnya. Dengan adanya aktivitas rekreasi yang beragam, misalnya olahraga atau liburan bersama, maka teknologi digital tidak lagi menjadi satu-satunya pilihan. Seringkali kita mendengar orang tua mengeluhkan waktu dan biaya yang dibutuhkan untuk melakukan aktivitas rekreasi bersama. Tanpa disadari, hal ini menjadi awal dari ketergantungan pada gawai dan teknologi digital lainnya. Peningkatan kepedulian publik dan masyarakat ditinjau dari segi interaksi antar manusia. Dunia digital sebenarnya sama saja dengan dunia nyata. Segala norma dan etika yang berlaku di dunia nyata sepatutnya pula diterapkan di dunia digital. Kita tidak bisa menyerang pribadi orang lain di dunia maya tanpa konsekuensi yang harus siap kita terima seperti di dunia nyata. Memang disayangkan, kemampuan dunia digital untuk menyembunyikan identitas atau anonymous seringkali disalahgunakan untuk melakukan tindakan yang tidak sesuai norma yang berlaku di masyarakat tanpa harus khawatir konsekuensi yang dihadapi. Caci maki atau kata-kata kasar seringkali kita lihat di berbagai media sosial, ditulis dengan bebas oleh akun yang identitasnya tidak jelas. Untuk mencegah hal ini, sebenarnya sudah ada pendekatan secara hukum melalui UU ITE. Untuk penggunaan internet seharusnya sadar tidak ada
jejak digital yang tidak mungkin terlacak bahkan dengan menggunakan akun anonim sekalipun. Walaupun demikian, tidak mungkin penegak hukum di Indonesia bisa memproses seluruh orang yang melakukan berbagai pelanggaran etika atau norma di internet. Pada penegak hukum akan lebih berfokus pada pihak-pihak yang jelas melakukan pelanggaran hukum atau menunggu adanya laporan terlebih dahulu. Sama dengan di dunia nyata, saat hukum tidak bisa menjangkau ke celah-celah terjauh di masyarakat, maka norma dan aturan yang berlaku di masyarakat yang harus mengambil peran. Penumbuhan kesadaran akan pentingnya norma dan etika dalam masyarakat di dunia maya haruslah ditanamkan pada anggota keluarga sebelum mereka terjun ke masyarakat. Publik dan masyarakat haruslah peduli pada berbagai sikap yang tidak sesuai dengan norma dan etika tersebut. Penyedia layanan media sosial, admin komunitas daring, atau pihak-pihak yang memiliki kekuatan untuk menegur atau memberikan sanksi bagi seorang yang melanggar norma dan etika di dunia maya harus turut serta dalam berbagai tindakan penyadaran ini. Baik, demikianlah beberapa upaya yang dapat diterapkan dalam menumbuhkan literasi digital di keluarga. Banyak upaya lain yang bisa dilakukan baik dari internal keluarga, yaitu orang tua sebagai pemimpin pada sebuah keluarga, ataupun dari eksternal misalnya seperti masyarakat dan pemerintah. Salah satu tujuan yang ingin kita capai tentu kita berharap anggota keluarga di Indonesia dapat menjadi seorang manusia yang kompeten, beradab, dan beretika, tidak hanya di dunia nyata tetapi juga di dunia digital. Baiklah, demikian penjelasan dari penerapan literasi di dalam keluarga. Untuk penjelasan saya ini kurang dan lebihnya saya mohon minta maaf. Bila ada kesalahan, mohon untuk kritik dan sarannya. Tujuan saya membuat video ini adalah agar kita tahu bagaimana orang tua menerapkan literasi di dalam keluarganya untuk mendidik anak-anaknya agar dapat memahami apa itu literasi digital dan bagaimana menggunakan literasi digital yang baik dan benar, sehingga anak-anak menggunakan literasi digital ataupun teknologi ke hal-hal yang positif. Baik, sekian penjelasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Adil Katalino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata.